Selamat sore pemirsa semuanya, kembali lagi di Cakrawala Ilmu, membuka ruang Cakrawala Kehidupan. Nah, di sore hari ini kita bertemu dalam program Risalah Akhir Pekan, masih di channel Cakrawala Ilmu tentunya. Dan pada hari ini kita akan membahas salah satu cabang ilmu yang objek kajiannya adalah bahasa, yaitu linguistik. Apa yang akan kita bahas dalam episode kali ini? Penasaran kan? Nah, tetap stay tune di Linguistik. Merupakan sebuah ilmu yang objek kajiannya itu adalah bahasa. Linguistik ini juga dikenal sebagai ilmu yang mengkaji mengenai kebahasaan, atau dalam kata lain, linguistik ini merupakan ilmu tata bahasa. Mungkin orang awam akan sedikit asing ya dengan linguistik. Apa sih itu linguistik gitu. Nah, sama seperti halnya orang bahasa yang ditanya apa itu Pitagoras gitu, tidak akan paham karena berbeda cabang ilmunya. Nah, kan tetapi linguistik ini simpel sekali, yaitu ilmu yang mengkaji mengenai kebahasaan. Kenapa kita harus mempelajari linguistik atau ilmu kebahasaan gitu? Seperti yang kita ketahui, dan ini yang membuat saya menarik gitu, bahwa bahasa ini merupakan kekayaan manusia yang terpenting. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Karena melalui bahasa manusia dapat berkomunikasi. Dengan bahasa, sebagai makhluk sosial, manusia mampu bekerja sama. Dan ini yang terpenting, dengan bahasa manusia mampu berpikir gitu, dan merealisasikan pikirannya tersebut dalam bentuk bahasa itu sendiri gitu. Karena itu ilmu bahasa ini penting dipelajari. Selain ketiga faktor yang tadi saya uraikan gitu, ada satu hal yang tidak kalah penting, bahwasannya bahasa merupakan jendela hati dan perasaan, di mana kita bisa memahami perasaan dan hati seseorang itu, yaitu dengan bahasa yang disampaikannya gitu. Betapa menarik jurusan bahasa ini apabila kita kaji lebih mendalam lagi. Sebuah pengalaman ketika saya lulus bangku SMA dan kemudian akhirnya saya memilih jurusan bahasa Indonesia. Teman-teman saya banyak yang bertanya kepada saya ketika itu ya, kenapa sih memilih jurusan bahasa Indonesia gitu? Bukankah bahasa itu kita sudah memahami dan bahkan kita pakai dalam kehidupan sehari-hari gitu? Kenapa mesti kuliah segala? Kenapa tidak memilih jurusan kimia, fisika dan sebagainya gitu? Menurut mereka itu jauh lebih keren. Kemudian mereka berbicara seperti itu, bertanya seperti itu, karena belum memahami apa saja yang ada dalam jurusan bahasa Indonesia itu gitu. Ada tiga cabang ilmu yang disajikan. Yang pertama mengenai pendidikan, dan yang kedua mengenai sastra, dan yang ketiga, dan ini yang membuat saya semakin tertarik dengan dunia kebahasaan, itu adalah linguistik, yaitu kajian bahasa. Kenapa saya tertarik gitu? Dalam linguistik ini kita akan mengkaji bahasa melalui faktor internal dan faktor eksternalnya. Secara internal itu adalah kita mengkaji bahasa itu sendiri, atau bisa dikatakan juga mikrolinguistik. Dan secara eksternal kita akan mengkaji atau menghubungkan bahasa dengan dunia luar kebahasaan, atau dalam kata linguistiknya adalah makrolinguistik gitu. Kenapa ini wajib dipelajari gitu? Karena dengan mempelajari bahasa secara internal dan eksternalnya, kita bisa lebih mengenal bahasa itu sendiri gitu. Contohnya dalam mikrolinguistik kita akan mengkaji fonologi, yaitu bahasa berdasarkan bunyi, kemudian morfologi, bahasa berdasarkan pembentukan katanya, sintaksis, pragmatik gitu, semantik yang membahas mengenai makna-makna kata yang ada di dalamnya, dan kemudian selanjutnya adalah makrolinguistik. Apa itu makrolinguistik atau bahasa yang dikaji secara eksternal? Di dalamnya terdapat banyak cabang ilmu gitu. Dan ada salah satu yang paling menarik saya gitu, di samping sosiolinguistik yang mengkaji bahasa sebagai alat interaksi sosial dalam lingkungan sosial masyarakat, kemudian psikolinguistik yang menghubungkan ilmu kejiwaan
dengan kebahasaan. Dan ini juga banyak sekali digemari orang ya, ilmu psikolinguistik ini yang mengkaji kejiwaan, karakter, kejiwaan, emosional yang dihubungkan dengan kebahasaan orang itu sendiri gitu. Dan ini ilmunya sangat menarik. Dan kemudian ada filologi, kemudian ada dialektologi, neurologi, dan lain sebagainya. Dan yang paling saya menarik itu adalah linguistik forensik. Kenapa itu yang paling menarik bagi saya gitu? Karena dalam linguistik forensik kita bisa berhubungan dengan ilmu hukum, yang mana di era globalisasi ini marak sekali sosial media gitu, dan banyak sekali kata-kata yang pada akhirnya menyinggung orang. Kemudian pada akhirnya sekarang karena memang hukum ditegakkan dengan sangat baik gitu, sehingga ketika kita tersinggung atas ucapan yang disajikan dalam sosial media tersebut, kita bisa laporkan dalam bentuk hukum, pelaporan hukum tersebut, dan dikaji bahasa yang ada dalam sosial media yang dilaporkan itu adalah oleh orang-orang linguistik forensik gitu. Ini sangat menarik gitu. Dulu banyak sekali orang salah kaprah mengenai jurusan bahasa. Mereka bilang jurusan bahasa itu monoton. Akan tetapi ketika sudah dijalani, ternyata jurusan bahasa ini sangat menarik gitu. Dan banyak tantangan yang ada di dalamnya gitu. Contoh seperti tadi ilmu linguistik, bagaimana kita mengkaji alat interaksi sosial. Bahkan di Indonesia ini terdapat 700 lebih bahasa daerah. Dan yang mengkajinya adalah orang-orang bahasa gitu. Kebayang gak sih banyak sekali pekerjaan, profesi pekerjaan yang bisa dijalani oleh orang-orang bahasa. Salah satunya yaitu jadi seorang penerjemah, penyunting gitu, penulis buku sekalipun, karena kita mengetahui ilmu-ilmu mengenai kebahasaan itu sendiri gitu. Ini sangat menjadikan bahwa jurusan bahasa Indonesia itu sangat menarik gitu. Apalagi dalam kajian linguistik yang saya paparkan secara sederhana. Ini sangat menarik gitu. Bagaimana kita mengkaji peradaban manusia di zaman purbakala itu dengan bahasa yang kita pelajari gitu. Ada orang-orang filologi yang mengkaji mengenai prasasti bahasa atau sejarah bahasa. Contohnya, kita mengetahui bahwa bahasa Sanskerta masuk ke Indonesia itu pada abad ke-5. Dibawa oleh pedagang India yang menyebarkan agama Hindu di Indonesia ini gitu. Dan pada abad ke-8 bahasa Sanskerta mengalami puncak kejayaannya seiring dengan berjayanya kerajaan Hindu di Indonesia. Dari mana kita mengetahui itu semua? Tentu dari orang yang mengkaji mengenai bahasa, yaitu orang filologi yang membahas mengenai peradaban bahasa dari zaman purbakala. Kemudian kita mengetahui perkembangan bahasa Melayu itu pada abad 7 sampai ke abad 12. Itu dari mana? Dari orang yang mengkaji mengenai kebahasaan gitu. Kebayang kan betapa menariknya jurusan bahasa ini ketika kita mempelajari secara mendalam gitu. Sekian risalah akhir pekan untuk episode kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan dalam episode kali ini memberikan nilai manfaat bagi pemirsa semuanya. Oleh karena itu, terus dukung channel kami agar terus berkembang dan memberikan nilai manfaat dengan mensubscribe, like, komen. Cakrawala Ilmu, membuka ruang cakrawala kehidupan.